ada dua jenis operating system lah. Kalau 25 tahun pertama ini memang zaman komputer sudah. Kalau yang Windows, waktu itu saya sedang buat PC saya guna Windows XP. Itu dulu 2001. Oke, coba kamu lihat kembali kepada yang dulu. Ya, waktu itu saya boleh katakan 2001. Ini permulaan suku pertama. Abad 21, belum ada telepon pintar. Oke, terus ya. Terima kasih. iPhone pertama 2007, Facebook, YouTube. Saya katakan laptop PC Apple consumer. Maksudnya kalau 2000 sampai 2010, hampir semua orang ada laptop. Siapa di sini ada laptop? Boleh angkat tangan? Laptop. Ramai kan? Jangan malu-malu. Ya, mungkin setengah ada lah. Oke. Pastor mau cerita sedikit lah. Tahun 95 is a key year, Windows 95. Maksudnya seluruh dunia ada software personal computer PC. Bill Gates, Windows 95. Waktu itu saya bendahara di pusat. Saya ingat, first thing yang saya buat, saya raise money, kumpul dana, beli setiap majelis eksekutif laptop. Ya, semua lambat. Presiden Setiausaha saya, sibuk. Timbalan bilang, apa itu dia belum tahu pakai lagi. Kami di Melangkap dulu, sebelum saya kena pilih bendahara, kami masih pakai bukan typewriter begini. Apa itu mesin itu yang cetak punya. Bawa pergi Kota Belud, baru photostat. Wah, itu betul-betul ketinggalan sedikit lah kan. Ya, tapi dalam 1 tahun, setiap MI ada laptop sudah. Dan Pastor Rafael Setiausaha waktu itu luar biasa, sebab dia setiap minggu ada mesyuarat, dia punya minit keesokan hari ada sudah dalam setiap bilik MI. Hanya timbalan presiden saja macam tidak pernah pakai, tapi mesti adil bahkan, jadi semua dapat. Itu zaman waktu itu. Okay? Kalau SpaceX itu adalah syarikat Elon Musk, sudah sampai di orbit sudah. Oke, teruskan. Ini tidak lama. Kalau 2010, 2015, Tesla kereta elektrik. Tapi kalau sekarang zaman beberapa tahun yang lalu ini, kereta elektrik China yang menguasai. Kamu tengok jalan di Kota Kinabalu lah, Tesla mungkin 2-3 lah adalah saya nampak. Tapi yang BYD, apa itu? Saya tidak ingat nama sebab saya tidak begitu minat lah. Tapi banyak brand China, mereka memang kuasai itu. Dan waktu itu permulaan artificial intelligence. Ada itu Siri, Alexa. Kamu boleh tanya itu Alexa, dia pandai jawab. Itu tahun 2015. Dan waktu itu search engine semakin canggih. Saya ingat waktu itu saya mengajar di Singapura, 2008 sampai 2014 saya di Singapura. Anak-anak murid saya sangat pintar, 80% lulusan National University of Singapore, top 10 in the world, NUS di Singapura. 80% saya punya pelajar lulusan NUS. Dan kalau mereka tidak puas hati dengan apa yang saya sampaikan, mereka ada laptop lebih canggih dari pensyarah mereka, sebab kebanyakan pelajar saya lebih kaya dari pensyarah, walaupun gaji saya bukan sedikit. Tapi ini terus terang, ini orang Singapura kebanyakan kaya-kaya. So they just Google it. Mereka akan type waktu saya sedang beri syarahan pun, sebab internet semua ada kan. Mereka akan tanya saya, profesor ini sebut begini-begini, apa pandangan guru? Wah, dalam internet mereka Google it. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Tapi itu pun sudah berlalu tentang Google ini, okay? Dan waktu saya kembali di Sabah 2015 mulai pelayanan di Muhibah, itu WhatsApp itu sampai hari ini lah. WhatsApp is probably the most commonly used messaging app seluruh dunia, alright? Teruskan dulu. Ini saya beri sedikit gambaran. Jadi saya katakan bukan hanya
namanya zaman komputer, dalam suku pertama adalah komunikasi segera. Memang banyak kebaikan. Dahulu kala waktu saya di Australia tahun 81, saya ingat waktu itu mendiang datuk saya. 6 tahun dia sekolah waktu itu, zaman British lagi. Dia tulis surat dengan saya. Biasanya 2 minggu dari Sabah sampai di Melbourne, Australia. Surat secara bertulis, okay? 2 minggu. Sekarang tidak sampai 2 saat kan? You press the button email, almost instant. Anywhere in the world yang ada internet. Kamu macam pastor cakap, macam kamu pun bingung. Saya sudah biasa. Saya lahir zaman itu kan. Tapi zaman saya dulu-dulu belum ada seperti itu. From 90-an tahun 2000 baru ada itu. Oke. Yang menarik tentang SpaceX adalah yang roket dulu, NASA ini kerajaan US pun sampai hari ini mereka belum lagi dapat mencipta roket yang sudah naik boleh turun balik di itu station landing mereka, kemudian karena servis boleh dipakai semula. Syarikat Elon Musk yang berjaya launch itu roket sampai orbit, dia pandai turun balik landing. Dulu yang kerajaan US itu kalau roket sudah naik ke mana-mana, dia jatuh di laut, tidak boleh guna sudah itu. Itulah budget dia sangat tinggi. Jadi teknologi sekarang begitu canggih sehingga itu roket turun naik, servis beberapa hari boleh naik lagi balik dan turun lagi balik tanpa jatuh di laut. Ini sekarang. Mungkin kalau tahun 2020 saudara tahu yang ada pandemik dan vaksin ini pun agak baru. Bahkan orang yang mencipta vaksin itu mereka menang Nobel Prize in Medicine beberapa tahun yang lalu. Tapi saya tidak tahulah adakah vaksin itu betul selamat atau tidak. Sebab setahu saya banyak orang juga karena kesan sampingan. Alright. Mungkin satu lagi pastor mau sebut. Kadang-kadang kita begitu biasa. Bukan saja Apple atau Samsung ataupun apa saja telefon Android kamu. Coba kamu lihat apa yang selalu dipamerkan kepada pembeli, itu cara promosi mereka. Now, my handphone, this one is quite old already, 4 tahun yang lalu. Mungkin waktu 4 tahun yang lalu, dia ada 15.000 juta transistors. Dalam satu chip yang begitu kecil, tidak tahu bagaimana mereka hitung. Ada itu, ini 1.000 juta. Tidak tahu kamu dapat pikir atau tidak. Science has advanced so much, the last few years. Kita hidup dalam dunia yang begitu canggih. Mungkin ada last atau 2 lagi slide tentang itu. So, pastor coba kongsikan sesuatu. The next one. Ya. Ini masih sedikit sejarah supaya kita tahu. Kalau self-driving cars mungkin ada di China, Tesla sudah ada di US, tapi belum sempurna. Tapi di China, maksudnya tidak ada pemandu, itu kereta pandai jalan sendiri. Dan flying car sudah ada di China, boleh naik macam helikopter dan boleh jalan, tidak begitu tinggi lah. Okay. Kalau kereta api laju di China yang paling maju 50.000 kilometer seluruh negara China. Di Eropa, Kesatuan Eropa 20 negara, 20. Ini maksudnya dia punya landasan 20.000. Cuma kasihan Sabah punya, kita masih zaman British punya. Tidak tahu lah. Nanti 20, 50, tapi terserah dengan pemuda-pemudi. Kalau di kalangan kamu yang ada jadi ketua menteri atau perdana menteri mungkin boleh jadi juga. Tapi kalau orang yang sama saya rasa tidak jadilah. Memang harapan kita adalah generasi muda. Oke. Yang last yang pastor mau share adalah ini yang saya pikir betul. Mungkin kalau awal tahun saya pernah share sebab hari ini akhir sudah kan dalam 2 jam. Kalau artificial intelligence walaupun sudah 10-15 tahun sudah bibit atau permulaan dia, ChatGPT baru 2-3 tahun yang lalu.
Dan awal tahun ini saya baru masuk di DeepSeek. Tidak tahu kamu ada dengar khotbah pastor, sebab ini sudah 11 bulan yang lalu. Saya tanya soalan first in English, tell me the doctrine of Trinity. Sebab saya pikir doktrin Tritunggal ini bukan senang kan? DeepSeek dalam 30 saat dia beri satu essay mungkin 2000 perkataan kepada saya tentang Tritunggal. Waktu saya ambil sarjana muda mungkin 20 buku saya baca tentang Tritunggal dalam 2 tahun. Tetapi sekarang dalam 30 saat you have a summary doctrine Tritunggal, okay? Dan saya pikir, DeepSeek mungkin bahasa Inggris dia paham. Jadi saya tanya lagi, uraikan doktrin Tritunggal dalam bahasa Melayu. Itu ambil masa lama sikit, 40 saat. 3000 perkataan keluar. Jawaban lebih kurang tepat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rasa kalau dunia sekarang, betul-betul kalau kita lihat nubuatan akhir zaman, semua yang tertulis dalam kitab Wahyu boleh digenapi dengan kuasa komputer atau apa yang kita lihat, kecanggihan sains dan teknologi. Pastor beri satu contoh. Wahyu 13 mengatakan, ada satu ayat mengatakan ada patung yang pandai berbicara. Tidak lama lagi, bahkan sekarang pun banyak mesin. Kamu boleh tanya sesuatu, mereka boleh memberi jawaban. ChatGPT, DeepSeek ini cuma permulaan. Dan yang mengkaji semua itu mengatakan bahwa dalam 10 tahun, paling lama 10 tahun, mereka boleh mencipta satu mesin yang lebih pintar daripada manusia yang paling pintar di dunia ini. So, very near future, dan mudah-mudi kamu akan lihat dalam generasi kamu, dalam 10-15 tahun kamu akan lihat bahwa akan muncul robot mesin yang akan lebih pintar daripada manusia yang paling pintar karena kecanggihan sains dan teknologi. Dan itu yang membuat saya mengatakan bahwa kita memang semakin dekat akhir zaman. Alright, mungkin cukup sudah untuk itu. 12 menit sudah. Oke, ini. Kalau saya katakan, kalau soal apakah dunia, what kind of world are we living in? Suku pertama abad ke-21 adalah zaman internet. Tapi suku yang kedua, sebab awal tahun ini baru tu DeepSeek, maksudnya baru mulai itu AI semakin canggih, adalah zaman artificial intelligence yang menjurus kepada penggenapan segala nubuatan akhir zaman. Contohnya kalau ini tanda 666. Saudara tahu atau tidak, kalau in China hampir setiap rakyat, all the face, saudara tahu kamu boleh on the handphone itu face recognition. Tengok pastor punya handphone on kan, sebab dia nampak muka saya. Di China ada 1.4 bilion penduduk, tapi kerajaan sana sudah map mereka punya muka dalam komputer. Jadi di mana-mana kamu berada itu komputer tahu. Antikristus muncul di mana-mana, mau cari orang dia tahu kalau kamu dalam sistem dunia yang akan datang lah. Ya, saya harap ujung tahun ini bukan juga mau terlalu menakutkan, tapi itulah dunia kita sekarang. Dalam 10 tahun kecerdasan, capacity AI akan melebihi kepintaran manusia. Sekarang manusia lebih pintar, sebab manusia yang buat semua itu. Tapi satu hari, sebab begitu canggih, mesin itu lebih pintar daripada manusia. Alright, cukup untuk itu. Saya mau kita renungkan supaya dalam konteks kehidupan kita harus faham the times that we live in sekarang. Slide saya yang kedua.